Mohon izin ngerekam nggih Kak nggih. Ya Pak. Siap Kak. Nggih. Pak, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih. Selamat malam kakak-kakak. Untuk mengawali malam ini, kami mohon untuk Kak Koko memimpin doa selaku ketua kelas. Monggo Kak. Ya, terima kasih. Mari kakak-kakak semua kita berdoa supaya kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan berguna untuk anak didik kita nanti. Berdoa, kami persilakan. Sudah selesai? Terima kasih kakak-kakak. Untuk malam ini merupakan pertemuan yang keempat nggih Kak nggih. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Kak. Untuk hari ini kita 2 JP Kak nggih. 2 JP berarti 1 jam 30 menit nanti Kak. 1 jam 30 menit. Nah, baiklah kakak-kakak, mohon izin share screen untuk materi hari ini. Nggih Kak nggih. Namun nanti kakak-kakak berpasangan nggih Kak nggih. Mudah-mudahan nanti kakak-kakaknya yang lain masuk nggih. Kak Made. Masuk nggih Kak Made. Siap, Kak. Nggih. Ini nanti kita akan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi di sini kakak sudah tidak asing lagi, nggih Kak nggih. Pasti kakak tidak asing lagi di pembelajaran niki. Mohon izin share screen Kak nggih. Sampun kelihatan Kak? Belum, Kak? Dereng. Ya, sudah. Sampun Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, kakak-kakak. Malam ini kita akan pembelajaran pemahaman kekuatan kuat pemahaman yaitu berpusat pada peserta didik kakak modul 1.3 kakak. Modul 1.3 kekuatan pemahaman. Jadi kita di sini nanti selama 1,5 jam atau 2 JP begitu kita akan bermain di sini Kak. Mohon izin kakak-kakak untuk menyampaikan atau sharing bersama kakak-kakak tentang pembelajaran diferensiasi ini. Kesepakatan bersama kakak-kakak, kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Monggo Kak Muhammad Yasid masuk. Kak Wedi. Kak Wedi, monggo masuk juga. Nah,
Kemudian kita raise hand Kak nggih, ketika nanti mau ada yang dikonfirmasi atau ada yang mau disanggah ngoten. Monggo Kak Albi masuk. Tinggal 3 orang lagi Kak nggih. Kak Effendi sudah masuk. Oh, sudah. Setiawan Krisyanto sampun Kak. Belum Kak. Beliaunya masih kondangan ke Jombang. Hmm. Muhammad Yasid. Muhammad Yasid masuk Kak nggih? Masuk Kak. Oke, Kak Rofik. Kak Rofik dereng nggih. Berarti Kak Rofik Dereng. kali Kak Setiawan. Nggih Kakak. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, seperti contoh kekuatan sinyal mungkin hilang. Kalau kakak-kakak misalkan nanti hilang atau terpental dari ruang ini, maka kakak bisa masuk lagi selama di ruang ini masih ada penghuninya Kak. Kalau kita sudah nggak ada penghuninya, maka ya alamat kita untuk 2 jam ini sia-sia. Kita harus mengulang lagi. Daripada ngulang, monggo ikuti dengan baik Kakak. Lain-lain kita bicarakan setelah kegiatan ini selesai. Tujuan sesi kakak-kakak ini memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik di bidang jasmani, sosial, emosional, mental sesuai usianya, Kakak. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Perlu diketahui, Kakak, bahwa kemarin kami pada saat meet ini diharapkan tidak memakai sarung, itu tujuannya tidak lain adalah ketika nanti praktek di tempatnya masing-masing atau di tempatnya kakak, nggak kebingungan Kak ini. Karena nanti ada lompat, kemudian ada loncat, itu ada sit up mungkin gitu Kak, sesuai dengan petunjuk gambar nanti. Agenda hari ini Kakak, pertama pembukaan. Pembukaan di sini kita sudah lakukan. Nah, biasanya pembukaan kakak itu dibuka oleh ice breaking dulu. Mungkin Kak Koko ya, pertemuan berikutnya nanti ice breaking, bercandaria Kak. Ini kelihatan adalah kita santai di sini. Sehingga nanti kegiatan pembelajaran PJOK dalam bentuk PKG ini nanti berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tidak boring begitu Kak. Dan yang kedua, kita saling tukar pikiran, saling kulaan lah istilahnya gitu Kak. Kulaan ice breaking. Yang kedua, 30 menit aktivitas 1 yaitu role play atau bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam role play ini nanti kakak akan bermain peran, mungkin jadi peserta atau menjadi siswa. Kalau lompat, lompat, gitu. Kalau misalkan senam, senam. Kemudian menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SJL di Jambot. Nah, itu nanti Kak nggih. Kemudian aktivitas kedua selama 10 menit menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang dan usia. Jadi nanti Kakak akan menelaah secara bersama-sama. Kemudian aktivitas 2, aktivitas 3 mencocokkan tabel karakteristik di bidang jasmani, sosial, emosi, mental dengan usia anak. Kemudian aktivitas 3 sebanyak 15 menit, contoh pembelajaran diferensi dalam modul 1.3. Kemudian yang 5 menit nanti refleksikan oleh kakak kegiatan ini sebagai tanda penutup.
Jadi kita sepakati 5 menit, kemudian 30 menit, 15 menit, kemudian 10 menit Kak nggih aktivitas 2, kemudian 10 menit mencocokkan tabel, 15 menit aktivitas 3, kemudian penutup 15 menit. Sini Kak. Baiklah kakak-kakak, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, kakak-kakak, di situ kakak sudah melihat bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Terus apa yang menandakannya? Baiklah kakak-kakak, silakan 30 menit kita bagi di sini Kak nggih. 15 menit kita berbincang-bincang, kemudian mereferensikan nggih Kak, memikirkan, kemudian yang 15 menit kita komunikasikan atau kita presentasikan Kak. Nah, kira-kira kakak-kakak bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu Kak? Silakan kakak-kakak, mungkin diawali dari, kalau kemarin Kak Koko, sekarang ke Kak Wedi. Monggo Kak Wedi, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di sekolah kakak? Terus kalau memang sudah ada, apa yang menandakan di sekolah kakak? Monggo kakak. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk teman-teman peserta PKG. Semoga sehat selalu. Ini langsung saja tadi makin dapat ketiban campur bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Untuk pembelajaran di sekolah yang saya ajarkan, berpusat pada peserta didik, kadang kita memerintahkan anak itu untuk bervariasi dalam permainan sepak bola. Kita hanya lewat pengawasan, mengawasi, itu tanpa disuruh pun anak-anak selalu sudah bisa, mayoritas sudah bisa. Tanpa diajari pun sudah bisa. Mungkin itu karena masih belum begitu materi ini. Mungkin itu yang pengertian dari saya. Anak-anak diberikan bola itu sudah bisa bermain bola sendiri tanpa harus kita ajari. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih kakak, cukup. Mungkin dari Kak Agung, monggo Kak, di sekolah kakak, menurut kakak bagaimana Kak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk untuk ciri-ciri kita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, siswa itu bersemangat dalam melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, seluruh siswa mengikuti kegiatan dengan senang hati. Contoh untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, waktu materi bola kecil kasti, saya membagi beberapa kelompok. Jadi anak-anak tersebut, oh ini kelompok yang ini setelah dianalisa ternyata ini kemampuan dia suka lempar tangkap, dikelompokkan seperti yang di sini lempar tangkap, yang satu kelompok di sini. Nah, yang satu kelompok lagi ini suka satunya lempar dan memukul. Jadi dikelompokkan ini siswa belajar berkolaborasi antar teman. Oh bagaimana sih lempar tangkap yang bagus? Yang di sebelah sini, oh bagaimana lempar pukulnya sampai bisa. Mungkin itu yang sudah saya waktu pembelajaran bola kecil, materi bola kasti. Jadi per kelompok siswa yang sudah tadi dianalisa, oh ini lebih cenderung suka ke ini, kita kasih materi di situ agar mereka belajar bersama teman dan kita sebagai fasilitator saja. Kita sebagai fasilitator, mereka yang bekerja di tim, mereka yang
saling memberikan tutor. Oh, ini saya kasih tutor ini. Kita sebagai guru PJOK hanya fasilitator. Terima kasih Pak Mustafa. Oke, terima kasih juga. Mungkin Kak Koko, monggo Kak Koko. Apa yang disampaikan Kak Agung kita hampir sama untuk kegiatan pembelajaran PTK yang berpusat pada peserta didik. Kalau misalkan kalau Kak Agung mempraktekkan materi kemarin itu kita mencoba kita bermain permainan invasi atau bola basket. Itu anak-anak kita belajar dribbling, terus cara mengoper bola pada sesama teman. Itu bermacam-macam. Anak-anak pengennya itu langsung bermain game, ada yang sukanya itu apa itu maksudnya lempar tangkap bola besar atau cara mengoper bola pada permainan bola basket. Jadi intinya itu kita hanya bisa memberi semangat pada peserta didik. Jadi tandanya itu anak-anak antusias, semangat karena di situ kan untuk permainan bola basket lapangan pun kita tidak punya. Jadi eh, kita modifikasi untuk permainannya seperti itu. Kalau menurut saya hampir sama dengan Kak Agung. Oke. Terima Mungkin kasih. Kak Made punya asumsi lain Kak, monggo Kak Made. Kak, mohon izin untuk menyampaikan hal ini. Dari pemahaman saya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau menurut saya, pembelajaran yang lebih mengutamakan keinginan belajar peserta didik. Nah, kalau di saya, kami memfasilitasi mereka itu dengan seperti ini. Kami untuk khususnya kelas 1, 2, fase A dan B ya, kami itu membuat yang namanya taman gerak. Nah, taman gerak di sini mereka bisa mengekspor kemampuan mereka. Contoh, kemarin kita buat materi yaitu gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Nah, mereka bebas. Di 4 taman tadi, saya bagi 4 kelompok dan mereka bebas menjalankan sesuai dengan pemahaman mereka sampai mana. Apa mereka mau lempar tangkap, apa mereka mau berlari sambil melempar bola, gitu. Dan kami di sini sebagai fasil mereka untuk bertanya, untuk memberikan acuan lagi mana yang gerakan yang dirasa betul atau kurang tepat seperti itu, Pak. Ya itu dari saya, Pak, Kak. Terima kasih. Mungkin Kak Merik, perempuan ini belum komen atau memberikan pernyataan. Monggo Kak Merik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Di sekolah saya juga seperti itu. Kemarin itu saya coba tentang kekuatan tangan. Lah, itu anak-anak itu ada yang menjawab saling mendorong, terus ada yang tarik-menarik, ada yang bilang gerobak berjalan. Lah, itu saya serahkan sama anak-anak. Semuanya mencoba gerakan itu. Ada yang suka gerakan dorong-mendorong, ada yang suka tarik-menarik, juga ada yang nggak bisa gerobak dorong. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Kak Aal, monggo Kak Aal. Oke Kak, terima kasih waktunya. Kalau menurut saya, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin semua dari teman-teman, intinya satu, untuk fasilitator yaitu guru yang hanya mungkin melihat atau membenarkan
dari gerakan yang salah atau yang benar. Untuk contoh-contoh mungkin semuanya hampir insya Allah sama semuanya Kak. Seperti itu. Jadi muridnya yang menjadi fokus atau menjadi aktor utama dalam sebuah pembelajaran. Seperti itu Kak. Terima kasih. Kak Rofik, monggo Kak Rofik. Terima kasih Pak. Dengaran ya? Oke, monggo Kak. Kalau menurut saya hampir sama dengan teman-teman untuk pembelajaran PJOK berbasis berdiferensi yang berpusat pada peserta didik. Karena intinya dalam pembelajaran itu kan kita memusatkan pembelajaran pada peserta didik. Untuk contohnya juga sama dengan teman-teman. Misalnya kita mau mengadakan pembelajaran permainan bola besar, sepak bola, kita akan memberikan garis besarnya, menendang, menggiring. Nah, nanti anak-anak yang melakukan. Nah, kita apabila ada perlu pembetulan, maka kita betulkan. Dan teman-teman yang kita bagi kelompok yang lain bisa menilai temannya kelompok yang sedang melakukan seperti itu. Yang menandakannya ya terutama dalam pembelajaran itu anak-anak berperan aktif dalam pembelajaran. Terus materi biasanya tetap kita yang kita guru yang menyediakan, tapi untuk proses pembelajarannya biasanya kita fokuskan kepada anak-anak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke Kak. Kak Izam Faiz, monggo Kak Izam. Oke Kak. Oke, monggo. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi, pembelajaran yang sudah saya lakukan berdasarkan pembelajaran berpusat pada siswa yang sering saya lakukan biasanya untuk pemanasan saya pasrahkan kepada teman-teman yang sudah saya ajarkan. Teman-teman itu yang saya maksud adalah peserta didik. Biasanya mereka memimpin secara berurutan atau secara keikhlasan mereka. Kita tinggal menunggu apakah urutannya benar atau salah, ataukah ada yang belum dilakukan baru kita benarkan. Terus kalau untuk di materi pembelajarannya, di materi pembelajaran yang saya contohkan kemarin di materi kebugaran jasmani semisal, ketika kita tahu ada beberapa anak yang memang sudah bisa melakukan, mampu melakukan semisal push up, itu biasanya mencontohkan kepada teman-temannya, yang pertama. Yang kedua, membantu dalam memberikan kritik dan saran, baik itu untuk guru maupun kepada teman sebayanya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak. Bagus sekali jawaban kakak-kakak. Mungkin ada dari kakak-kakak yang belum menjawab, nanti di sesi akhir nih Kak. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak berapa hal yang mungkin terjadi di kelas kakak atau di kelas kita. Pertama, apakah kita sebagai guru saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suatu guru pada saat pembelajaran? Yang kedua, apakah kita sebagai guru saat ini dalam pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Kita renungkan bersama-sama kan. Jadi nanti apakah kita ini sudah berdiferensiasi melalui berpusat kepada peserta didik? Karena kadang-kadang kita itu banyak di sini sama-sama perintah ini dua-duanya kan. Sama-sama komando kalau menurut saya. Karena hanya main peluit. Nah, akan tetapi di sini peluit di sini berbentuk
perintah gerak daripada suara yang dibunyikan oleh peluit itu. Kemudian kalau gambar yang kedua ini berpusat kepada guru sebagai fasil atau yang ditiru di depan, sehingga murid hanya berpusat kepada guru, sehingga nanti munculnya adalah perintah atau komando. Jadi kita renungkan dari pertanyaan berapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Next, langsung ke berikutnya, Kak. Apa kata pakar? Nah, ini Kak, kita lihat video. Kita putarkan videonya. Kelihatan nggih Kak nggih? Maaf Kak, di saya videonya belum putar. Iya, memang Belum masih pur- berputar Kak. Tapi kelihatan nggih iya. Kak nggih? Kalau kelihatan ya, tapi belum play maksudnya. kelihatan. Iya, Belum ini masih kita sinyal Kak. Dikit, hari ini loh. Tergantikan sinyal Kak. Karena di sini sinyalnya yang agak tidak kurang bersahabat. Jadi mohon maaf Kak, yaitu tadi hal-hal yang tidak memungkinkan kita maklumi begitu. Kalau memang kesulitan ini nanti aja Kak nggih. Untuk video ini kita langsung saja ke berikutnya Kak. Ini adalah video Cassandra Kak, manfaat berpusat pada peserta didik. Jadi Cassandra ini merupakan seorang guru, kalau nggak salah dari Belanda Kak. Situ kalau nggak salah Cassandra ini. Baiklah Kakak, kita lanjutkan ke slide berikutnya aja Kak. Nanti di sesi berikutnya kita tampilkan Kak. Sekarang aktivitas 1 Kak. Mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Nah, aktivitas pembelajaran di sini adalah pembelajaran didik memahami gerak fundamental, kemudian tujuan pembelajaran peserta didik melakukan pemahaman atau memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian kakak mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Perlu ketahui kakak di sini bukan menghitung denyut nadi maksimal ya kak ya, bukan. Nanti ada materi berikutnya kak untuk menghitung denyut nadi yang sesungguhnya. Asesmen atau penilaian ini adalah melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitasnya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, sebelum ke sana kakak-kakak, monggo dari kakak-kakak, gerak fundamental itu yang seperti apa atau bagaimana gitu kak? Menurut kakak-kakak. Terus putih, monggo. Kakak sinten dahulu. Monggo Kak Made.
Baik, mohon izin nih Kak. Nggih, monggo Kalau monggo. saya sendiri, waduh. Halo Kak, kedengeran Kak? Maaf Kak. Nggih, dengar. Dengar Kak, dengar. Kalau menurut sendiri gerak fundamental itu adalah gerak dasar nggih, gerak dasar yang menjadi acuan munculnya berbagai macam gerak yang selama ini sudah kita peragakan atau kita ajarkan ke peserta didik di sekolah kita. Nah, gerak fundamental ini adalah gerak yang memberikan pengulangan-pengulangan nggih, secara teratur untuk mewujudkan gerak-gerak lainnya, bahkan kombinasi. Seperti itu, Kak. Nggih, terima kasih Kak. Mungkin Nggih, yang siap. lainnya bisa membungkus juga nggih. Berikutnya slide-nya Kak. Tabel self dan peer assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Nah, Kakak nanti ini menghitung denyut nadi awal, kemudian denyut nadi akhir. Baiklah kakak-kakak, di sini kita mulai berpasangan Kakak. Jadi Kakak nanti kalau ingin tahu caranya berpasangan di sini, nanti Anda ada tanda di pin, niku dibesarkan nggih Kak nggih. Jadi contoh misalkan Kak Koko menilai Kak Izam Faiz, sebaliknya Kak Izam Faiz menilai Kak Koko. Jadi gerakan Kak Koko nanti diperhatikan. Namun sebelum ke sana Kak, saya lanjutkan slide-nya dulu biar jenengan tahu gerakan 1, 2, 3 itu yang mana, ngoten enggak? Gerakan nomor 1, 2, 3 itu yang mana? Kita lanjut aja dulu Kak nggih. Nah, ini Kak. Pilih nomor gerakan yang paling Kakak sukai. Catat pilihan gerakan Kakak. Contoh, gerak kombinasi membungkuk dan menekuk. Itu gerakan 1 Kak. Gerakan 2, jumping jack. Gerakan 3, lari di tempat. Kemudian gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Kemudian loncat di tempat. Nah, jadi kakak nanti ya loncat juga tapi berada di zoom ini. Nah, bagaimana misalkan contoh Kak Faiz menilai Kak Koko, ya berarti Kak Koko yang dinilai itu nanti di tab spin Kak. Tab spin itu ini Kak, ada tanda apa ini? Pimnes ya Kak. Ada tanda pines itu jenengan pin supaya Kak Kokonya besar. Bisa kelihatan. Nonton Kak. Cuma sebelum ke sini ada yang mau dikonfirmasi Kak? Kak Koko, ada yang mau dikonfirmasi? Sudah, Kak. Nggih, Cukup. sudah jelas nih Kak nggih. Nah, Kakak bagaimana gerakannya? Kita tengok ke sini Kak. Nah, ini Kak. Gerakan pertama tadi. Ini gerakan nomor 2. Gerakan nomor 3. Kalau dilihatnya begini Kak. Nah, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat Kak. Yang sekarang ini sehingga nanti bisa kelihatan. Masih kelihatan berputar nggih Kak nggih? Blank aja Kak, putih. Putih.
Masih putih Kak. Iya Kak, masih berputar Kak masalahnya. Ya mohon maaf Kak, ini tergantung dari sinyal juga di saya. Saya tutup aja Kak. Saya kasih contoh aja untuk gerakannya. Nah, kombinasi membungkuk dan menekuk. Ini begini Kakak. Kombinasi ini kalau boleh memberikan contoh begini Kak. Mohon maaf Kak ya. Nanti kelihatan Kak nggih. Jadi kombinasi begini Kak. Nah ini. Nah, ini nanti Kakak perhitungannya 10 detik dikali 6 Kak. Jadi memunculkan 1 menit. Jadi 10 detik, nanti detikannya dari saya yang menghitung Kak secara bersama-sama kakak-kakak nanti kemudian melihat semuanya. Ini. Kemudian yang contoh nomor 2, gerakan nomor 2, yang ini Kak, jumping jack. Pasti kakak sudah paham jumping jack. Kemudian yang nomor 3 lari di tempat, yes lari biasa Kak, di tempat. Kemudian gerakan silang tangan Kak, menyentuh kaki. Jadi biasa Kak silang ini. Ya, satu ini. Ya. Nah, itu contohnya Kak. Kemudian loncat di tempat. Yes loncat biasa Kak. Makanya suruh memakai apa? Celana lah Kak ya. Nanti kalau sarungan kan nanti kelihatan. Nah, itu. Jadi kakak nanti diperbesar gitu Kak. Mungkin itu. Dari sini ada yang ditanyakan Kak? Halo Kakak. Cukup ya. Cukup. Monggo Kak Izam mau ditanyakan. Monggo Kak Izam. Permisi Kak, mohon maaf bertanya gitu. Untuk melakukan gerakannya jika semisal kamera itu tidak mengcover semua gerakan dalam satu tubuh itu gimana Kak? Gitu? Karena mungkin kondisi tempatnya yang kurang luas. Untuk stand-nya laptop itu Kak. Enggak masalah Kak, yang penting jenengan kelihatan aja, jenengan betul-betul melaksanakannya kan kami melihat di situ Kak. Dan direkam di sini ngoten lho Kak. Intinya jenengan open kamera ngoten. Open kamera, entah jenengan hanya melompat bagaimana yang jelas Kakak nanti selama 10 detik. Ngoten Kak. Kak, siap. Mungkin sebelum kita mulai ada yang dikonfirmasi lagi Kak? Cukup nggih Kak nggih? Kalau sudah cukup Kak, silakan denyut nadi Kakak sebelum melaksanakan dicek dihitung lagi Kak, dihitung sendiri. Di bawahnya telinga sedikit Kak yang ada denyut jantungnya atau denyut nadi. Nah, di bawahnya sini selama 1 menit Kak. Bisa Kak kita mulai sebelum kita melakukan aktivitas 1 menit saja Kak. Kita hitung mulai dari sekarang. Dipersilakan Kak.
Oke, cukup Kak. Kalau sudah, Kakak silakan melakukan gerakan yang Kakak suka dari gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kakak silakan selama 10 detik Kak. 10 detik kemudian nanti dikalikan 6. Oke, dikalikan anggap aja kali 6 Kak. Itu sehingga nanti 10 detik aja Kak. Oke. Bisa dimulai Kak nggih? Silakan open kamera dulu Kak. Oke. Sebelum kan open kamera semua, Kakak pilih sudah memilih angka atau nomor yang sudah Kakak pilih. Oke, kita mulai Kak. 1, 2, 3. Loh, belum, Pak. Loh. Ini aku Pak. Oke, cukup selesai Kak. Loh, Silakan belum. kembali lagi Kak. Loh, belum. Oke Kak, monggo. Nah, Kita sudah. oke. Terima kasih Kak. Sekarang Kakak hitung lagi denyut nadinya Kak. Sebanyak 10 detik lagi tadi dikalikan 6 Kak. Jadi 10 detik Kak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan dikalikan 6 Kak. Nah, berapa denyutan di situ Kak? Itu Kakak praktek secara mandiri. Nah, sekarang Kakak akan diberi waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit Kakak berpasangan. Mungkin Kak Izam dengan Kakak siapa? Ngoten. Kulo acak nopo terserah jenengan yang milih Kak. Milih Pak. Milih nggih. Milih. Nggih. Kakak untuk apa namanya? Untuk prakteknya Kakak nanti silakan Kakak bergandengan. Ya, bergandengan. Mainnya di mana Kak? Mainnya di pin. Nah, misalkan yang praktek dulu, misalkan Kak Izam dengan Kak Effendi. Yang dinilai siapa dulu? Kak Effendi. Kak Effendi milih nomor berapa? Misalkan nomor 2. Ya Kak Effendi praktek dulu, nanti yang menghitung adalah Kak Izam. Begitu sebaliknya Kak. Baik Pak Sakit Fendi, nggih. sampun ngerti. Nggih, monggo dibagi pun. Pinnya ini di layar yang ada pines X itu Pak? Iya. Itu diklik ya? Iya, nanti kan besar Kak yang diklik Oh, itu. gitu, Berarti yang ya. praktek yang diklik itu, ngoten enggak? Monggo yang mau berpasangan. Monggo. Kayak Jip sama saya. Nggih, monggo Kak. Wis jenengan mulai rumiyin. 10 detik saja Kak, enggak usah banyak-banyak. Sinten riyin, monggo. Kak Effendi yang praktek ya? Yang menilai Ya. sinten? Kayak Jip. Oh, Pak Yazid. Nggih, monggo Kak Yazid menilai. Monggo jenengan praktek Kak Effendi. Perwakilan Pak Fendi, Pak Yazid ae. Nggih, mulai. Video tiba-tiba hilang, Pak. Nggih, cukup Kak. Silakan dihitung Kak Effendi, denyut nadinya berapa? Denyut nadinya Kak Effendi jenengan hitung Kak.
selama 10 detik tadi melakukan aktivitas? 72. Oh, betul lah Kak? Ya mungkin tadi telat waktu jenengan ngasih apa tadi loh, yang 1, 2, 3, 4. Oh, nggih. Tadi sudah saya hitung. Oh, nggih, nggih. Ditaruh dulu Kak, nggih, ditaruh dulu. Oke. Kak, terus jenengan mau nilai pasangannya jenengan sinten? Pak Yazid. Monggo Pak Yazid sekarang yang praktek, yang menghitung menitnya jenengan 10 detik saja Kak. Monggo. Silakan Kak Yazid, praktek. Akan dipantau oleh Kak Effendi. Video belum muncul, Pak. Oh iya, Oh, iya, memang saya anu lagi Kak. Tidak saya putar. Karena di sini apa namanya? Nggak bisa diputar karena ya berhubungan dengan sinyal. Tapi nanti di akhir Kak. Di akhir insya Allah kami putarkan. Sekarang langsung aja ke praktek ke Kak Effendi menilai Kak tadi siapa Kak Yazid. Monggo Kak Yazid. Kak Yazidnya sepertinya mental, Pak. Oh belum, itu masuk mental ya. Iya. Nanti saya kirim ke grup WhatsApp nih Kak. Jenengan silakan hasilnya Kakak tadi ditulis di role play ini Kak sebagai peran Kakak. Ini masih berputar Kak. Jadi harap sabar. Sudah terkirim Kak di WhatsApp Kakak? Coba lihat di WhatsApp Kakak. Nggih. Ampun Kak. Nggih, coba langsung kerjakan di situ Kak. Anggap aja Kakak tadi sudah praktek. Di awal tadi denyutnya berapa. Baik sesudah maupun sebelum. Oke, Kak, waktunya 15 menit Kak untuk ngerjakan. Monggo Kak. Gerakannya silakan Kakak pilih ya. Kakak tadi melakukan gerakan yang mana? Denyut nadi awal itu berarti sebelum Kak, sebelum melaksanakan. Denyut nadi akhir
itu sesudah melakukan aktivitas. Kemudian umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya tadi, kenapa kok naik, kenapa kok turun, ngoten. Ditulis di situ, Kak. Kak Made, mohon dikasih penjelasan nggih Kak nggih umpan baliknya. Kak Aal masih praktek ya, kok belum ditulis hasilnya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, Kak. Nggih, monggo. Untuk pasangannya tadi, yang mana, Pak ya? Anggap aja jenengan sudah punya menilai pasangan, Kak. temannya. Nggih, ngeten mawon, lek kesulitan jenengan apa namanya? Praktek sendiri selama 10 detik, kemudian dikalikan 6. Sudah, Pak, maksudnya mau ngisi umpan balik ini. Nggih. Anggap aja jenengan nanti dengan siapa ngoten. Makanya kalau mau praktek sungguhan, nggih Kakak harus memiliki pasangan. Ngoten. Seperti Kak Yasid sama Kak Effendi tadi. Siap. Nggih, Pak. Dan Terima kasih. monggo. Nggih. Ini santai aja Kak, jenengan kalau mau aku mbek sapa, ngoten monggo. Forum ini gunakan dengan baik Kak. Izin Kak, tadi waktu Kak Nggih. Effendi praktek tiba-tiba sinyal hilang. Catering paketannya habis, Pak. Oh. Nggih, Ya. monggo praktek lagi nggak apa-apa. Pak Pen, praktek Praktek lagi. Monggo. 86. Gantian kuota Pak Pen. Siap. Nyantai Pak. Lagi nih Pak. Tak kerso. Siap. Pak, sesuai Pak. Pak Fendi sama di Plukutu Yazid alasannya ini. Teman-teman Pak Fendi. Wis tuwek ini. Tolong Pak Yazid, adapi Pak Yazid. Ya Pak Baka. Sekarang Kak Yasid yang praktek, dinilai oleh Kak Effendi. Tadi dikalikan berapa? 10 detik dikalikan 6 Kak. Minum dulu habis praktek ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Nggih, monggo Kak. Kak Made, setelah terjadi gerakan denyut nadi mengalami perubahan yakni meningkat nggih Kak nggih dari Kak Made.
Kak Agung Wahidiawan, awal mula denyut nadi istirahat setelah ada aktivitas gerak denyut nadi meningkat, nggih, dari 48 menjadi 74. Kemudian Kak Agung Wedi, ini intinya meningkat semua, nggih Kak, nggih. Enggak Kak, jenengan kacakan. 5 menit lagi Kak. Ya. Masih nulis nggih Kak, nggih. Yang lain. Kak Aal, denyut nadi lebih cepat setelah kita melakukan kegiatan gerakan selama 10 detik. Nggih. Wah, Kakak sudah berlipat-lipat ini. 2 kali lipat, 84 ini. Denyut nadinya. Bahkan nafasnya juga meningkat nih. Oh, ngoten nggih. Kak Koko ini yang semangat 120 denyut nadinya per menit ya. Punya Pak Yazid, detak jantung meningkat setelah HP dipegang istri. Nggih. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kita sehat selalu Kak nggih. Amin. Amin. Baiklah Kak, untuk role play di awal denyut nadi kita anggap sudah selesai Kak. Kita ke slide berikutnya Kak. Slide berikutnya tentang ini masih gerakan tadi Kak nggih. Nah, hitung denyut nadi akhir dan catat tadi sudah Kak. Kemudian apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Saya kira tadi sudah Kakak bergantian dan sudah memberikan observasi. Nah, sebelum ini lanjut ke slide berikutnya Kak. Tadi contoh katakan Kak Koko itu meningkat drastis Kak. Menjadi 120 kali dalam 1 menit per detiknya. Nah, coba mungkin dari Kakak Effendi, kira-kira menurut Kakak observasi yang dilakukan oleh Kak Koko tadi bagaimana Kak? Monggo Kak Effendi. Baik, terima kasih. Sama seperti yang saya amati di Bapak-Bapak tadi bahwa terjadi peningkatan jumlah denyut nadi dan suhu badan meningkat. Seperti itu, Pak. Karena gerakannya intensitasnya bertambah. Seperti itu, Pak. Nggih.
Mungkin Kak Rofik bisa nambahi Kak Rofik. Nggih, sama Pak. Kalau sebelumnya kita nadinya detuk hanya tenang, tapi setelah melakukan kegiatan lebih cepat. Ngoten mawon. Nggih. Ini yang belum ada suaranya juga Kak Albi dari SMA ini. Kak Albi, monggo Kak Albi. Ya, kalau menurut saya karena adanya sebuah aktivitas pasti meningkatkan denyut nadi. Yang dilakukan Kak Koko tadi kenapa sampai 120? Karena melakukannya pasti dengan bersungguh-sungguh. Seperti itu, Pak. Ya. Nah ini kakak ya mungkin bisa dipraktekkan ke peserta didik kita sebagai pusat. Karena kita akan berpusat kepada peserta didik. Jadi kadang-kadang kan yang kalau dulu ketika saya masih belum mengenal diferensiasi, itu satu komando biasanya Kak. Dimaju satu-satu, kami yang ngitung sendiri, menghitungkan, oh denyutnya segini. Nah sekarang karena berpusat kepada peserta didik, berarti kan ya pesertanya atau siswanya bisa melakukan. Sekaligus mereka bisa mengerti bagaimana sih letak denyut nadi itu di mana saja begitu. Itu Kak. Kita sudah menghitung tadi Kak. Nggih. Nah, kakak-kakak memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Nah, kakak-kakak kita di sini akan menilai dari temennya Kak nggih di spreadsheet. Spreadsheet-nya tadi kita sudah pakai Google Doc Kak nggih. Jadi kita sudah melakukannya. Terus menurut kakak, pasangan kakak yang sudah nilai tadi, apakah sudah benar dalam melakukan prakteknya, baik memilih 1, 2, 3, sampai 5 tadi? Mungkin kalau Kak Wedi, monggo Kak Wedi. Tadi menilai siapa Kak Wedi? Menilai Pak Albi, Pak, dari SMA. Oh, Pak Albi. Menurut panjenengan Pak Albi tadi berapa denyut nadinya, Kak? Kalbi tadi sebelum melakukan gerakan, beliaunya bilang 47. Setelah melakukan gerakan, jumlahnya 72. Berarti ada peningkatan denyut nadi yang dilakukan Kak Albi gerakan 2. Gerakan 2. Berarti sudah benar, Kak, nggih? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu, Kak. Baiklah kakak-kakak, mungkin pasangannya Kak Made dengan siapa Kak Made? Baik Kak, saya berpasangan dengan Kak Uwais Al-Korni. Nah tadi Kak Al tadi sebelum melakukan gerakan seperti tadi, nafasnya tidak terengah-engah. Nah saat gerakan seperti Kak Al tadi kelihatan nafasnya agak cepat durasinya daripada sebelum melakukan gerakan, dan denyut nadi pun meningkat setelah melakukan gerakan. Nah itu Kak dari saya. Terima kasih. Berarti sudah benar nggih yang dilakukan nggih Kak nggih? Baik Kak. Berikutnya Kak Agung Wedi
Maaf Kak Rofik, berpasangan dengan siapa Kak Rofik? Nggak ada pasangannya, Pak. Oh sendiri nggih. Oh, Ya nggak jomblo, Pak. apa-apa. Jomblo nggih. Prakteknya menurut Kakak gimana Kak tadi? Untuk saya praktek 2 kali tadi. Yang pertama waktu jenengan tadi kan melompat-lompatnya agak terlalu tinggi. Oh ya. Untuk hasilnya juga bedanya nggak terlalu banyak. Terus yang kedua saya melakukan sendiri itu sebenarnya lebih ngos-ngos, kan agak tinggi lompatnya. Oh ngoten nggih. Detiknya lebih banyak. Nggih Kak. Oke, berikutnya Kak nggih ke set berikutnya. Adakah efek yang Bapak, Ibu atau Kakak rasakan dari latihan yang dilakukan Kak? Ada nggih Kak nggih? Nggih, alhamdulillah. Paling tidak kalau sampai tidak ada ini nanti berarti apa yang Kakak lakukan berarti tidak ada hasilnya. Jadi percuma Kakak lompat-lompat gitu. Kemudian efek mengindikasi apa ya Kak? Efeknya latihan dari 1, 2, 3, 4. Mungkin dari Kak Koko. Efeknya apa Kak? Mengindikasi apa ngoten Kak? Kalau menurut saya efek yang mengindikasi adalah tentang pernapasan. Pernapasan itu kalau kita kurang terbiasa dengan olahraga, mungkin akan terengah-engah, gampang capek, intinya seperti itu. Kalau kita rutin melakukan aktivitas gerakan tersebut, mungkin sudah biasa. Jadi lancar-lancar wae, nggak ada masalah seperti itu. Ngoten nggih Kak. Iya. Berarti ada faktor usia juga nggih ngos-ngosan ngoten Kak. Iya, betul. Ada faktor usia. Apalagi kalau kurang olahraga seperti saya. Waduh. Kalau anu lagi ketua MGMP loh Kakak ini. Gimana Kak Wedi? Jenengan Kak Wedi? Kalau efeknya pasti, Pak. Perbedaan dari nafas. Kalau usianya masih muda mungkin efeknya tidak terengah-engah. Kalau sudah usianya jarang olahraga mungkin napasnya Senin Kemis, Pak. Kemis nggih. Mungkin seperti itu. Jenuh jati juga gampang lelah, mungkin suhu badan meningkat Pak biasanya kalau jarang olahraga. Terus besoknya pasti jarem. Mungkin dari efeknya setelah melakukan gerakan yang kita praktekkan tadi, kalau tidak terbiasa mungkin efeknya yaitu jarem. Jarem. Karena nggak continue nggih latihannya Kak nggih. Betul Pak. Kalau latihan seperti ini kan kalau itu sudah terbiasa mungkin tidak. Tapi kalau kita mengasih contoh saja kadang ke anak-anak, kita ngasih contoh, besoknya pasti kita merasakan jarem seperti apa. Bukan anak-anak kita juga pasti merasakan. Tapi kalau mungkin yang terbiasa olahraga seperti yang dipraktekkan, mungkin jarem itu sudah makanan biasa. Mungkin itu Pak efeknya. Berarti ada efek positif dan ada efek negatif kan. Kalau efek negatif itu mungkin karena faktor usia. Karena yang dicontohkan kepada adik peserta itu cik semangat-semangate, terus usianya juga masih usia produktif. Kalau guru, kadang-kadang kan guru di sini ada usia di 40 ke atas, itu suruh praktekkan ya wis gimana ya. Apalagi guru itu sekedar olahraganya pada saat kita ngajar saja. Tuh. Baiklah Kak, untuk slide berikutnya. Menurut Kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi Kakak sebelum dan setelah latihan? Yang mempengaruhi denyut nadi kita itu meningkat atau menurun gitu Kak. Mungkin dari Kak ini
Kak Merik, monggo Kak Merik. Kalau menurut saya karena perubahan aktivitas itu tadi Kak. Tadi kan diam, nggak melakukan apa-apa. Setelah Oke. kita beraktivitas, denyut nadi semakin meningkat. Seperti itu Kak. Berarti yang mempengaruhi adalah berarti apa Kak? Gerak dari kita nggak bergerak, terus gerakan yang lebih dari yang tadinya gerakannya yang nggak terlalu, terus melakukan gerakan yang lebih seperti lompat-lompat, seperti itu. Berarti kalau boleh katakan mungkin Kak ya, setelah kita melakukan aktivitas dan sebelum Iya. aktivitas ngoten nggih. Iya, iya. Oke, selanjutnya Kak. Nah, Kakak, sebelum ke analisis ini, mari Kakak merefleksikan di Jambot Kak selama 10 menit. Nah, 10 menit Kak. Nggih. Ini saya sharekan kepada Kakak nggih untuk Jambotnya. Saya share di grupnya WA nggih Kak nggih. Monggo Kak, jenengan buka di situ Kak. Di grup WA Kak, sudah saya kirim Kak. Monggo jenengan menuliskan refleksinya di situ Kak. Kok dibuka nggak bisa Pak ya? Item tidak ditemukan. Item tidak bisa ditemukan Kak? Ya. Atau gini aja Kak, kalau memang kesulitan, saya bacakan saja Kak. Menurut Kakak, apakah aktivitas dilakukan itu cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau tidak? Kemudian kenapa? Ini rupanya sudah ada yang mau masuk Kak. Berarti bisa dibuka itu. Kalau di saya tidak bisa dibuka Pak. Mungkin ada kendala. Sama Pak, di saya enggak bisa dibuka. Ini yang mencoret-coret sinten nggih Kak? Sama Kak, saya juga nggak bisa dibuka. Tidak ada item gitu. Tadi kok ada yang mencoret-coret gitu loh Kak? Iya, saya lihat. Saya Pak rupanya tadi ada yang mencoba. Oh, oke. Kita sambil belajar Kak. Di sini kita sambil belajar apa sih fungsinya aplikasi ini. Kakak nanti biar tidak boring kepada siswanya Kak. Ini bisa dibuatkan pada saat kebugaran jasmani atau kesehatan. Jadi menurut Kakak aktivitas yang cukup. Kalau Kakak mau menuliskan, itu di sebelahnya ada gambar apa? Kertas itu Kak. Ada stick note. Tulisan sticky note. Kelihatan nggih Kak nggih?
sticky note. Gambar kertas, Kak. Nah, itu dituliskan. Kak Koko sudah bisa buka Jamboardnya, Kak? Sudah bisa, tapi nggak bisa nulis, Kak. Oh, belum pernah main ini, Kak, ya? Belum. Oke, kita sambil belajar, Kak, karena nanti sampai kita akhir PKG selesai, sampai Kakak mendapatkan kredibilitas lulus, kita akan belajar Jamboard, belajar Padlet, gitu, Kak. Sama-sama, Kak, nanti kita belajar. Kakak, coba di sebelah kiri Kakak, itu ada fitur-fitur, Kak. Ada Iya, ballpoint, ada penghapus, ada tanda panah ya, Kak. iya. Nah, di bawahnya tanda panah itu ada gambar kertas lah, istilahnya kertas gitu. Sticky note namanya. Jenengan klik di situ, Kak. Nah, itu Klik terus disimpan. ya jenengan enggak, Oh, Kak, nulis aja di situ jenengan. oh gitu. Oke, Oh ya. nanti di situ jenengan seret-seret untuk ditata di situ, Kak. Oh ya, ya. Saya juga bisa menata di sini, Kak. Oke. Niku yang mencoret-coret niku sinten nggih, monggo dibenahi. Gambarkan. Nah, ini menurut Kakak, aktivitas silakan cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada Ustadz didik apa belum? Betul lho, Kak? Kenapa? Ini Kak Muhammad Isam Faiz sudah menjawab. Bisa dikatakan cukup karena peserta didik melakukan dan memberikan umpan balik kepada rekan sejawatnya. Terima kasih Kak Muhammad Isam. Mungkin kakak yang lain belum jawab. Ini masih satu yang menjawab. Aktivitas yang dilakukan. Kita sambil belajar kok, Kak, di sini. Monggo Kak, yang jawab masih Kak Muhammad Isam Faiz. Kak Agung belum jawab nggih, Kak Agung? Saya nggak bisa, Pak, jadi nggak bisa jawab ini. Nggak bisa dibuka. Oh, jenengan pakai laptop nggih, Kak? Saya pakai tab, Pak. Oh, pakai tab. Seharusnya bisa, Kak. Mungkin kendala sinyal juga, Kak. Mungkin, Pak. Nggih. Oke, terima kasih. Ini ada jawaban. Ya, karena pembelajaran aktivitas fisik menghitung jenuh nadi melatih peserta didik untuk memahami respon tubuh terhadap aktivitas fisik juga. Nggih, Kak, nggih. Nih, sudah ada yang jawab. Kita nanti di sini bermain peran, Kak. Masih 5 orang yang menjawab dari 11. Dari 12 ini.
Itu ada link lagi, Kak, di Google Doc. Ini merupakan pertanyaan Kakak peran guru dan peserta didik dalam pendidikan PJOK. Enggak, Kak. Ini Kakak mengirim apa ya, Kak? Kok gambarnya gambar screenshot kita zoom ngoten lho, Kak. Berarti kan bukan jawaban ini, Kak. Bukan screenshot. Kemudian di Google Doc, silakan Kakak mengisi peran guru dan peserta didik. Kak Made belum mengisi peran guru atau peran siswa. Monggo Kak Made diisi, Kak.
Kak Made. Baiklah kakak-kakak, panjenengan sudah menuliskan jawaban di Jamboard maupun di Google Doc. Perwakilan atau 1 atau 2 orang atau 2 peserta untuk mendeskripsikan atau mempresentasikan hasil daripada analisis proses pembelajaran, peran guru dan peserta didik. Untuk mungkin Kak Merik nggih. Monggo Kak Merik Nurisan untuk menyampaikan peran guru dan siswa sebagai perwakilan. Monggo Kak Merik. Ya, menurut saya sebagai guru kita harus menjadi fasilitator untuk anak-anak dan anak-anak harus aktif dalam melakukan pembelajaran di PJOK, terutama gerak yang diberikan pada gurunya. Itu saja, Kak. Oke. Terima kasih Kak Merik. Kak Agung Wahidiawan Janata, monggo Kak. Baik, kita sebagai guru harus bisa menjadi fasilitator dalam proses belajar mengajar. Bagaimana siswa kita memberikan transfer ilmu pada siswa, biarkan siswa yang mempelajari sendiri bisa berkolaborasi dengan teman, bisa berkolaborasi dengan yang sudah ahli. Tetapi tugas kita sebagai guru, kita harus tetap mengawasi apakah mereka ini masih dalam batas sudah salah atau misalnya, oh ini salah kita betulkan, oh ini kurang, bagaimana kita bantu membetulkan. Untuk siswa sendiri sebagai subjek belajar yang aktif untuk menuntut ilmu, menerima transfer ilmu. Transfer ilmu bisa berupa dari guru atau bisa berupa dari teman sejawat. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih sudah melakukan role play dari awal tadi Kak, atau bermain peran. Mari kita beranalisis bersama proses pembelajaran. Kakak, menurut Kakak, apakah aktivitas dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran berpusat pada peserta didik? Kakak sudah menjawab tadi di kolom chat melalui Google Doc. Terus kemudian, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kak Koko, monggo Kak. Jadi aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Di sini tadi di Jamboard itu Kak. Ini jawabannya di Jamboard. Iya, tadi jenengan sudah jawab kan? Oh iya, sudah cukup karena sesama peserta didik yang jawaban saya tadi mana? Saya sudah ada. Oh ya.
Saya kira sudah, karena dalam pembelajaran sudah melibatkan peserta didik baik atau diskusi antar kelompok. Seperti itu. Apa itu jawaban saya? Oke, Kak. Aktivitas Terima yang kasih. dilakukan sudah menggambarkan gerak yang berpusat pada peserta didik. Karena gerakan tersebut meningkatkan aktivitas kebugaran. Ini kalau jawaban saya di Jamboard seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik, Kakak. Kakak tadi sudah menjawabnya di Jamboard dan sudah kami rekam. Nah, di sini Iya. peran guru dan peserta didik dalam pelajaran secara SCL-nya. Ini SCL sendiri itu apa sih, Kak, ini, Kak Anggi? Ada yang mungkin memahami nggih SCL itu? Belum, Kak. Pembelajaran yang SCL itu. Harusnya itu learning, kan? Student atau Student center Ya, learning. student. ya Iya, student kan center learning. learning kan. Ya, Nggih. Artinya apa, Kak? Yang namanya center berarti kan berpusat kepada siswa. Learning berarti kan berpusat kepada peserta didik. Seperti itu. Mohon maaf, Kak, ini kita sama-sama mengulang lagi untuk mengingat-ingat. Kalau dulu di K13 kan kita harus ingat yang namanya 4C ya, kolaborasi, dan lain-lain. Termasuk teorinya Boston dulu. Nih, ada yang namanya tingkatan taksonomi itu loh, Kak. Nih, dulu di situ. Karena kita sudah kurikulum merdeka, maka yang memakai adalah pembelajaran basic learning, pembelajaran pada masalah, dan lain-lain. Ini, Kak. Jadi peran peserta didik adalah aktif dalam pembelajaran seperti diutarakan oleh kakak-kakak. Oke, next. Nah, ini, Kak, sebagai fasilitator. Jadi guru niki kita hanya sebagai fasilitator sehingga nanti dikatakan pembelajaran kita berpusat kepada peserta didik. Pengertian enggak? Jenis pembelajaran setersenderiki ya, Bapak Ibu praktekkan dalam pembelajaran. Nah, kita tanyakan pada hati kita masing-masing, Kak. Oke. Apakah kita sudah melaksanakan atau belum? Tom praktekannya. Nah, jenis-jenis pembelajaran SCL ini, Kak, ada small group, berarti berkelompok, melakukan diskusi, role play and simulation. Nah, role play and simulation ini bermain peran, Kak. Kalau nanti pada saat tatap muka, kita akan bermain SEM, Kak. Ya. SEM di situ. Apa SEM? SEM nanti aja, Kak. Insya Allah Kakak sudah paham kok tentang SEM. Sebenarnya Kakak sudah pernah melakukannya. Apalagi di tingkat SMK, SMA itu pasti melaksanakannya. Ada PBL, ada CBL, PJBL ya, Project Based Learning. Itu ada 10 tingkatan jenisnya. Oke, aktivitas 2 pengembangan peserta didik, ya, Kak. Nah, ini yang tadi karakteristik bidang usia yang seusianya, Kak. Ini. Jadi karakteristik di bidang aktivitas jasmani, sosial, emosional, mental. Di sini, Kak. Terus usia-usianya sudah jelas, Kak. Jasmani di usia berapa. Ini anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Menghargai gitu, Kak. Ini nanti akan dibahas lagi nanti pada saat pertemuan tatap muka. Nah, ini, Kak. Ini perjalanan berlari, kemudian merangkak, manjat, ini pendidikan jasmani. Kemudian anak-anak tadi bidang sosial, emosionalnya di sini. Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Itu berarti mental, Kak. Jadi kita sebagai guru dianjurkan bisa memahami mana yang jasmani, sosial, emosional, mental. Ini pasti yang melekat pada peserta didik. Sehingga kita nanti dikatakan sebagai guru sudah berpusat kepada peserta didik.
Nah, jasmani ini rata-rata usia 0 sampai 2 tahun, Kak. Berjalan, berlari, merangkak, melompat, menarik, melempar, memukul bola. Jadi di bidang jasmani di usia sekian adalah usia 0 sampai 2 tahun. Tuh. Karena mereka ini digunakan untuk merangsang motorik mereka di usia sekian. Enggak. Kemudian dunia sosial ini sudah 5 sampai 6 tahun di pembelajarannya. Kemudian emosional ini 6 sampai 12 tahun. Mental juga sama. Nah, diskusi tadi sudah Kak nggih, mereka peserta didik. Kakak sudah berdiskusi bersama-sama tadi nggih. Nah, pembelajaran ini Kak berdiferensiasi, usaha guru menyesuaikan pelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, setelah membaca pembelajaran 1.2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensial di LMS nih Kak. Setelah membaca langkah ini, adakah kendala Bapak, Ibu, atau Kakak dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi di BJUK? Kita tanyakan pada diri kita, Kak. Kalau ada gagasan baru apa, atau Kakak dapat contoh berperan strategi berdiferensi di dalam modul. Nah, itu Kak. Setelah sesi ini selesai, Kakak bisa mengunggah hasil refleksi Kakak di modul 1.3 di LMS, dan perlu Kakak ketahui di situ ada due date-nya Kak, atau batas waktunya. Jadi kami mohon kepada kakak-kakak jangan sampai terlambat sehingga tidak muncul messing warna merah seperti Kak Rofik. Kak Rofik tadi belum saya cek sudah upload lagi atau tidak nih untuk tugasnya. Untuk yang 1.2, iya Pak. Iya. Sudah kayaknya. Kak Rofik memang belum mengumpulkan nih Kak Rofik. Tadi sudah. Oke, belum saya cek Kak. Nanti saya ceknya lagi. Mudah-mudahan saya bisa membuka sehingga kalau bisa membuka otomatis saya bisa menilai. Tapi kalau enggak bisa ya otomatis nanti saya konfirmasi ke BPKP Jatim bagaimana BPKP Jatim agar membuka perpanjangan pengumpulan ngoten Kak. Kemudian gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda, nggih Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak memahami konsep pembelajaran BJ bersifat peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakter di bidang jasmani, sosial, emosional, mental sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJUK yang berdiferensiasi. Dan baiklah kakak-kakak, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya atas nama Fasil Mustafa menyampaikan banyak terima kasih pada panjenengan sudah mengikuti kegiatan tatap maya yang keempat ini dengan baik, bahkan dengan aktif. Mungkin itu saja kakak. Lain-lain nanti dibicarakan di grup. Tanyakan tentang grup. Mari kakak berdoa, monggo. Selain Kak Koko yang mau memimpin berdoa untuk diakhiri, cuma sebelum saya akhiri, adakah yang mau dikonfirmasi Kak sebelum berdoa? Cukup. Cukup Kak nggih? Kalau cukup, monggo dipimpin doa Kak Koko sebagai ketua kelas. Monggo Kak. Terima kasih untuk kegiatan hari ini kita sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Doa kami persilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, sebelum meninggalkan Zoom,